Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya dengan Anton di Cerita Produk. Untuk video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya pemakaian DJI Mini 4 Pro selama 7 bulan ya guys. Jadi DJI Mini 4 Pro ini sudah berumur 7 bulan pemakaian. Jadi pemakaiannya itu enggak tiap hari ya guys. Ya paling enggak tuh saya pakai seminggu sekali buat konten di channel saya yang satunya. Terus terang ya, saya memakai DJI 4 Pro ini belum pernah ngejob sama sekali guys. Jadi masih fokus ke konten ya guys ya. Dan DJI Mini 4 Pro ini saya akan ceritakan beberapa kelebihan dan juga kekurangan sih ya selama pemakaian 7 bulan. Apakah ada kekurangan yang cukup signifikan yang tidak diharapkan para pilot drone atau enggak gitu guys. Jadi di sini saya akan tunjukin dulu ya guys untuk baterainya ya guys. Untuk baterainya ini cc nya udah berapa ya guys. Jadi untuk pemakaian 7 bulan berapa, circle count-nya itu berapa cc nya ya. Aku coba hubungin ke HP dulu guys. Dan untuk baterainya ini kalau klaimnya dari DJI itu penerbangannya yang baterai standar itu 34 menit ya. Tapi kenyataannya tuh nggak nyampe segitu guys. Ya mungkin itu dipengaruhi sama angin, gaya cara nerbangin drone itu sangat berpengaruh sekali guys. Jadi kalau anginnya kenceng itu baterai itu nggak tahan lama. Terus gaya kalian nerbangin drone kalau ugal-ugalan itu juga nggak bisa tahan lama. Selanjutnya untuk merekam dengan tidak itu juga beda ya. Kalau kalian merekam 4K 60 fps baterainya juga cukup lumayan boros guys. Nah seperti itu, banyak faktor sih yang mempengaruhi ketahanan baterai ya, banyak faktor. Jadi kalau klaimnya DJI sampai 34 menit itu entah ya, mungkin rekamnya dia, ngetesnya dia itu kayaknya nggak direkam, terus kemudian kondisi anginnya nggak ada. Selanjutnya ya cara nerbanginya slow aja kayaknya ya guys ya. Jadi kalau di mode sport itu juga akan boros ya, mungkin seperti itu, mungkin aja. Dan di sini saya akan coba hidupin guys untuk drone-nya ya. Nah ini aku hidup dulu. Oke, saya akan tunjukin berapa circle count-nya untuk DJI Mini 4 Pro pemakaian selama 7 bulan. Nah seperti ini guys, langsung masuk ke aplikasi DJI Fly seperti ini ya. Jadi di sini saya tidak nerbangin ya, karena ini di dalam rumah. Sebenarnya bisa di dalam rumah itu bisa. cc nya berapa ini guys, kita lihat informasi baterai. Nah circle count-nya sudah 50 ini guys, 50. Baterainya 2S, ini masih imbang ya guys ya. Jadi masih cukup lumayan aman untuk penerbangan ya. Oke, untuk yang lain kameranya ini juga cukup lumayan, cukup mumpuni guys. Aku merasa sangat puas sekali terhadap kamera DJI Mini 4 Pro. Bisa 4K 60 fps. Jika kalian mau slow motion juga bisa sampai 100 fps untuk 4K gitu. Untuk Full HD bisa nyampe 200 fps. Mantap banget guys kameranya. Dan untuk kameranya ini ya guys ya, untuk kameranya ini belum berembun sama sekali ya guys ya, belum pernah berembun. Saya selama pemakaian 7 bulan ya, dia cukup lumayan bagus banget guys. Oke, di sini saya matiin lagi ya biar tidak panas kalau posisi idle. Jadi kelemahannya untuk DJI Mini 4 Pro itu kalau posisi seperti ini nggak jalan, entah itu pas saat update firmware, di sini cepat panas ya guys kalau di dalamnya ini, karena tidak ada kipas ya untuk mendinginkan mesinnya ya. Dia lebih mengutamakan sirkulasi udara dari belakang kamera sini guys.
jadi dia nggak memerlukan kipas. Oke, selanjutnya untuk firmware ya. Untuk firmware-nya ini udah update berkali-kali, dan firmware yang terbaru di sini sudah support dengan Google 3, RC Motion, bukan RC Motion ya, RC Motion yang terbaru itu ya guys ya. Untuk DJI Avata 2 ini sudah support sekali ya guys, udah saya upgrade. Dan selanjutnya untuk perawatan biasanya saya memakai dry box ya guys. Jadi di sini untuk DJI Mini 4 Pro ini kalau setelah saya gunakan, saya kasih dry box seperti ini guys. Nah, dry boxnya ini saya kasih silika gel, ini agak kotor nih guys. Nah, ada silika gelnya di sini guys. Ini silika gelnya udah banyak kelembapannya, udah banyak airnya ya, jadi harus disangrai lagi biar berwarna biru ya. Oke, jadi di sini selain drone juga kamera yang saya pakai ini saya taruh di dry box-nya itu. Terus selanjutnya untuk transfer filenya juga cukup lumayan mudah banget guys, jadi tidak perlu DJI Mini 4 Pro itu dihidupin seperti layaknya pada kamera pada umumnya ya. Untuk transfer file baik di HP atau ke komputer cukup tancepin seperti ini dari kabel bawaan DJI Mini 4 Pro ya, langsung tancepin ke CPU atau ke laptop atau ke HP langsung, dan ini tidak perlu dihidupin, jadi langsung dari perangkat HP atau perangkat laptop kalian langsung bisa membaca file yang ada di micro SD atau di dalam internal memori dari DJI Mini 4 Pro ini guys. Ini memang benar-benar mantap. Oke, selanjutnya untuk jarak ya. Jarak ini kalau dari DJI nya itu ngeklaim sampai 20 km, itu kok kayaknya belum pernah ada ya yang ngetes sampai segitu. Mungkin dari DJI nya itu ngetesnya gini guys, ngetesnya itu dia nyebrang laut ya, jadi lautnya itu sepanjang 20 km ya, mungkin selat gitu ya guys, dan dia coba terbangin dari darat ke darat sepanjang 20 km karena di laut itu nggak ada interferensi. Terus dia untuk kondisi anginnya saya rasa nggak ada angin pas saat cuaca memang benar-benar cerah dan tidak ada angin sama sekali, makanya mungkin bisa sampai 20 km ya, mungkin seperti itu. Tapi realitanya pernah saya coba tes ya, long range itu di kawasan tempat saya tinggal daerah Minggir itu sekitar ya cuma dapat 4,3 km ya. Itu ada gangguan interferensi ya di pemukiman warga ya, sehingga mengganggu sinyal dari remote ke DJI nya ini guys. Jadi cukup terganggu sekali guys. Mungkin kalau saya terbangin di atas laut saya rasa lebih jauh lagi guys, mungkin di atas 5 km, karena ya baterainya cuma standar, saya rasa cuma mentok di 5 km ya langsung ngajak pulang gitu guys, bukan yang combo plus ini guys. Jadi DJI Mini 4 Pro ini versinya yang RCN2. Selanjutnya untuk daya tahan anginnya menurut saya saya coba tes di pantai itu juga belum pernah kabur sih ya guys ya. Terus kemudian saya terbangin lumayan cukup tinggi ya, dekat pantai itu juga cukup tenang-tenang aja untuk gambarnya. Jadi gimbalnya ini memang benar-benar gimbal yang cukup superior sekali ya, cukup lumayan bagus banget ya gimbal dari DJI itu. Walaupun dia itu menahan angin geyol-geyol seperti ini, tapi untuk gimbalnya itu berusaha untuk menstabilkan gambar, dan hasilnya ini memang benar-benar smooth gitu ya guys. Dia ya goyang tapi cuma dikit banget. Apalagi kalau untuk DJI Mini 4 Pro ini sambil jalan kena angin agak sedikit kenceng gitu, tetap footage-nya itu memang benar-benar nggak jelo, terus nggak goyang ya, pokoknya istimewa deh ini untuk gimbalnya ya. Oke, untuk selanjutnya ya guys, untuk terbang malam di sini saya cuma satu kali ya, saya pakai DJI Mini 4 Pro untuk pengetesan doang guys. Untuk pengetesan doang, ada ya di videonya di channel ini guys.
jadi cuma saya tes, dan menurut saya kameranya juga cukup lumayan bagus untuk syuting di malam hari, karena saya kalau terbang di malam hari itu sebenarnya agak sedikit was-was ya, karena untuk obstacle sensornya ini itu nggak detect sama sekali ya kalau di malam hari. Jadi saya lebih aware ya, lebih berhati-hati untuk terbang di malam hari. Hanya saya coba satu kali, kemarin ada yang minta untuk meliputkan di malam hari, saya tolak gitu ya guys, demi DJI Mini 4 Pro supaya lebih safety gitu. Coba itu aja sih guys. Selanjutnya ya guys, untuk fitur unggulan dari DJI Mini 4 Pro ini kan ini ya guys, untuk sensornya sudah segala arah, dia mau maju, mau mundur, mau gerak nyamping, ini anti tabraknya berjalan dengan sempurna ya. Tetapi dengan catatan kalian kalau nerbangin DJI Mini 4 Pro ya sebisa mungkin untuk obstacle itu dilihat, diperhitungkan dulu ya sebelum nerbangin. Jadi nggak semata-mata ngandelin sensor, saya itu pun seperti itu biar lebih safety gitu ya guys ya. Terus kemudian untuk fitur yang lain, active shot 360 derajat ya, ini memang benar-benar drone yang tanpa dikendalikan remote control. Setelah objeknya terkunci, maka drone ini akan ngikuti kalian ya, langsung berbelok ke samping, terus ke depan, terus ke samping lagi, deket, terus jauh, menjauh sendiri secara otomatis gitu ya guys ya. Jadi kita tidak perlu lagi temen yang profesional untuk mengambil gambar menggunakan DJI Mini 4 Pro. Jadi fitur-fitur itu bisa kita gunakan manakala kita tidak punya teman ya, kepengen ngambil gambar diri kita sendiri, lari-lari atau jalan, ya udah pakai Mini 4 Pro ini sudah lumayan cukup proper banget. Dan selanjutnya untuk fitur yang lain ada waypoint itu kan fitur untuk rute penerbangan secara otomatis ya. Jadi bisa kita set di Google Maps sini, kita buat sendiri rutenya, tapi dengan catatan kalian harus tahu ya obstacle pada saat di peta itu apa aja ya. Jadi ketinggian itu memang harus benar-benar di set ya, supaya drone-nya itu nggak nabrak walaupun meskipun sudah ada sensornya ya. Jadi kita memang harus dalam pengawasan lah nerbangin drone walaupun menggunakan fitur waypoint ya yang sudah kita set di peta. Kita buat rute penerbangan, setelah selesai baru start, dia akan otomatis terbang sendiri sesuai dengan rute yang kita buat tadi ya. Dia akan terbang sesuai dengan koordinat dari rute yang kita buat tadi gitu guys. Dan fitur yang lain ada quiz control juga ada, dan fitur-fitur ini sebenarnya bagi saya itu nggak begitu saya gunakan ya. Alangkah lebih baiknya memang kalau ada fiturnya itu, kalau suatu saat kita memang benar-benar membutuhkan ada ya. Yang terpenting ada fiturnya seperti itu guys. Walaupun saya jarang sekali untuk menggunakan fitur itu, dan untuk penerbangan dari DJI Mini 4 Pro ini saya lebih cenderung ke manual ya. Jadi saya lebih cenderung memakai stick seperti ini, saya terbang secara manual, terus ngorbit secara manual dan lain-lain. Padahal fiturnya ada ya guys ya, karena fitur itu juga terbatas ya, jadi nggak fleksibel kalau kita menggunakan secara manual gitu guys. Dan untuk kekurangannya ya dari DJI Mini 4 Pro ini ya sebenarnya udah saya utarakan di 4 bulan yang lalu sih. Saya bawa ke Bromo karena saya ambil yang RCN2 ya, kebetulan baterainya cuma baterai standar, cuma dikasih satu ya. Buat traveling bikin jengkel guys, di Gunung Bromo itu kan anginnya cukup lumayan agak sedikit gede ya, jadi menguras baterai bener-bener cepet banget habisnya gitu guys. Jadi kalau pakai baterai standar cuma satu, bikin kesel deh. Jadi paling enggak ada cadangan satu atau dua ya paling enggak yang baterai plus gitu ya guys ya. Nah seperti itu.
Saya keselnya cuma hanya di baterai saja. Jadi untuk paket XR2 yang harga 12 juta sekian itu memang cocoknya buat kalian yang memang benar-benar pemula banget seperti saya yang kepengen nerbangin drone ya. Ya cuma ya itu tadi, baterainya cuma dikasih satu. Oke, demikian ya guys ya untuk sekilas review pemakaian selama 7 bulan, dan drone-nya ini memang benar-benar belum pernah ada masalah sama sekali ya guys ya, cuma di baterainya aja gitu guys. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.